Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jadi siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada scene chapter sebelumnya, Yelin yang sedang bertemu dengan Zovan berasumsi jika Zovan sangat berhati-hati meskipun dia telah memancingnya. Kadang dia hanya memakai fisik, petir, ungu, terus serangan gelombang kejut. Kekuatan macam itu jelas bukan dari teknik 5 binatang suci, tapi kekuatan yang dimilikinya sebanding dengan binatang suci. Kini mereka dikejutkan oleh seseorang yang telah memanggil Junior Yelin karena pertandingannya sebentar lagi akan segera dimulai. Yelin berkata kepada Zovan jika Zovan ingin merahasiakannya lebih dulu itu tidak masalah. Begitu mereka bertarung, dirinya pasti bisa tahu siapa yang ada di belakang Zovan. Juga soal alkimia dan teknik formasi yang digunakan Zovan. Yelin merasa jika dirinya juga tak kalah hebat di bidang itu. Yelin lalu dalam sekejap pergi dari hadapan Zovan. Kecepatan Yelin itu membuat Zovan terkejut karena saking cepatnya. Heiran berkata kepada Baime jika kecepatan bocah ini mungkin melampaui batas tahap ethereal. Seperti Double Dragon Gathering ini benar-benar mengumpulkan para bakat langka. Persis seperti harapan kita. Zovan yang melihat kecepatan dari Yelin itu berasumsi ternyata itu resonansi dari energi suci. Coba kita lihat saja sejauh mana murid binatang suci ini bisa melangkah. Tuan Mudahan meminta maaf kepada Zovan karena Yelin memberi mereka pil dan bilang menolak pemberian dari Zovan. Zovan berkata, sudahlah, dia hanya ingin memancingku. Seperti binatang buas yang memperlihatkan taringnya. Tapi saudara Han, pilku lebih hebat dari bocah itu. Tuan Mudahan berkata, saudara Zuo, kau sungguh berhati besar. Padahal kami sempat meragukan kemampuanmu, tapi kau tetap ingin menyelamatkan saudaraku. Aku jadi malu. Sembari berjabat tangan, Zuo berkata, lupakan saja, menyelamatkan nyawa lebih penting dari harga diri. Selama kakakmu sembuh itu sudah cukup. Tuan Mudahan berkata, saudara Zuo, hatimu luas dan bisa memahami orang lain. Mulai sekarang kita benar-benar saudara sejati. Zuo berkata, bagus. Kini mereka mengamati tingkah dari bocah Yelin itu. Zuo berasumsi mau melawan pil buatanku. Masih terlalu awal bocah. Dalam hidup, semua tergantung bagaimana caramu menghadapi orang lain. Melihat kemampuan diri sendiri dan sadar diri itu penting. Memberi pil yang aku buat. Mimpi, aku tetap mendapat poin dari Sekte Sword God tanpa kehilangan pilku yang berharga. Zuo lanjut berkata, bocah, walaupun gurumu binatang suci, pada akhirnya kau masih terlalu hijau. Hehehe. Yelin bersin-bersin dan berpikir bahwa sepertinya ada orang yang mengejek dia barusan. Dia melihat sekeliling namun tak menemukan apa-apa. Kemudian dia melihat pria besar yang sedang melihat juga ke arahnya. Hakim juri mengingatkan kepada murid Sekte Ultimate Clarity bahwa ini gilirannya untuk mengambil nomor. Yelin mengangguk dan memasukkan tangannya ke dalam kotak lalu menarik slip nomor. Dia berkata, nomor 2. Terdengar suara dari pria besar itu dari arah belakang Yelin berkata, dia adalah lawanku, kali ini aku pasti akan menang. Zhao Desu berkata, adik laki-laki, keberuntunganmu bagus, mendapatkan lawan yang terlemah. 2 poin di tangan kita sekarang. Pria besar itu dengan bangga mengatakan, tentu saja kalau aku sampai kalah dunia ini pasti tidak adil. Hahaha. Wu Qingchu menggelengkan kepalanya. Dirinya berpikir jika Zovan itu monsternya Sekte Demon Shime, maka Yelin adalah monster dari Sekte Ultimate Clarity. Dan 2 orang aneh ini sama-sama jago acting. Yelin berjalan ke arah pria besar itu. Dia berbicara dengan dingin. Hai, apa kau baru saja mengejekku? Pria besar itu berkata, apa maumu? Sekte Ultimate Clarity yang katanya paling kuat dari 9 sekte membawa murid yang baru naik ke ethereal. Apa kalian bodoh? Zhao Deju menambahkan, dia tak sepenuhnya payah. Lihat saja kecepatannya yang lumayan tadi. Pria besar berkata, ayolah senior, arena ini kecil, memangnya dia mau kemana? Akan lari kemana dengan kecepatan itu? Apa mungkin kecepatannya diperlukan di pertandingan tim? Masuk akal juga, tikus kecil yang berlari, hahaha. Saat keduanya terus mencibir, Yelin berkata, jadi menurut kalian aku lemah? Pria besar berkata, jelas, hahaha. Yelin dengan tatapan haus darahnya berkata, baiklah, mari kita lihat saja nanti. Wu Qingchu menghela nafas melihat tingkah dari adik sektenya itu.
Dengan semua orang telah mengambil nomor undian mereka, putaran pertama pertandingan tunggal turnamen 3 sekte atas dimulai. Pertarungan pertama yang akan dimulai yaitu antara perwakilan terbaik sekte Ultimate Clarity Wu Jingchu lapisan ke-6 tahap ethereal dengan sekte Universal Ring Toss Zhao Deshu di lapisan ke-5 tahap ethereal. Kini keduanya telah bersiap berhadapan-hadapan. Wu Jingchu memberikan penghormatan sembari berkata, "Saudara Zhao, silahkan dimulai." Zhao Deshu menjawab dengan sopan, "Baik, Saudara Wu." Kemudian Zhao bersiap melancarkan serangannya. Angin bertiup menjadi badai yang dahsyat. Para penonton sangat antusias melihat pertandingan yang akan mereka mulai. Wu Jing yang melihat teknik Zhao itu tampak terpukau dengan aksinya itu. Zhao Deshu kini melancarkan teknik miliknya, seni bela diri tingkat bumi Universal PAM. Nampak dari awan badai itu, telapak tangan kuning raksasa itu jatuh seperti langit yang akan runtuh.